untuk saat ini dan juga untuk Paradise bahkan. Dan ya mungkin kejadian untuk prediksi lo The Xavier. Ya, tapi prediksi yang ini nih yang nggak bakal pengen gue lihat dengan cepat karena ada pertemuan di antara kedua tim Indonesia yang lainnya lagi. Bahkan Voin juga bertemu dengan Bigetron di mana Satarles yang menjadi korban pertama langsung ditarik kakinya menuju ke arah lobby. Berarti dari BTR hanya menyisakan 3 pemain mereka saja. Sementara 69 juga sedang ngotot bertemu dengan Kagendra, tapi Kagendra juga ternyata terpotong oleh tim lain karena ada third party yaitu tim DX. Kita tidak tahu, kata Thomas Alva Edison, kalau misalkan Mantap, Alva Edison. kalau mereka blunder, bisa aja jadi buat BTR chickennya. Ya, tapi kayaknya pergerakan mereka yang semakin membaik ya, pertumbuhan mereka, evolusi mereka seakan-akan kayak mereka melaksanakan teori Darwin dengan proses evolusi yang begitu bagus, dengan cara permainan mereka yang begitu ciamik juga. Terlihat mereka bisa masuk ke arah late game dengan sangat baik. Walaupun kita nggak ngelihat adanya agresivitas dari mereka, tapi kayak perlahan-lahan mereka berevolusi dengan baik. Nah, ya itu dia ya. Kehidupan teori sains yang bisa dimainkan di sini ya. Tapi karena adanya gravitasi, jadinya di sini semua bergerak dengan kaki ya, tidak ada yang terbang-terbang gitu. Betul. Ada teori Isaac Newton dengan satu granat dilontarkan menuju ke arah bagian depan, kembali Team Secret sudah mulai di pressure balik, meledak menuju ke arah bagian belakang, tapi Break masih bisa bertahan, bahkan dia masih bisa nge-refill kembali utilities yang mereka butuhkan. Gimana caranya The Xavier bisa masuk kalau mereka harus menghadapi 2 pemain dari Team Secret, tapi pemain terakhir dari The Xavier ini adalah Parajin dengan 1 granat, 2 granat, masih diupayakan berharap connect, tapi ternyata bakso dari Break yang memakan Parajin pulang duluan ke lobby. Ya, dan Bigetron juga ternyata mendapatkan 1 gangguan karena mereka sedang kehilangan 1 anggota mereka, tapi Snape berhasil meratakan pemain-pemain dari tim Spirit. Langsung mereka bungkam begitu saja 2 tim tersisa antara OS JTH versus Bigetron. Dan kayaknya tidak bisa menyelamatkan seorang Rezi, berarti dari Bigetron mereka hanya menyisakan 2 pemain mereka saja untuk saat ini. Federales dan juga Snape. Tadi yang bikin mereka masih bisa bertahan lebih lama itu Federales dengan granatnya ya. Dia yang gangguin Team Secret, tapi split. Ini lumayan jauh sih antara Snape dan juga Federales. Mereka harus berhati-hati. Harus bisa mengumpulkan informasi yang benar-benar valid. Jangan sampai ada infotainment atau informasi bodong di antara mereka. Sementara dari Osja, 4 pemain akan berusaha untuk masuk ke arah dalam. Mobil sudah dipanaskan, mobil sudah dijalankan. 3 pemain ada di dalam vehicle yang sama. 1 pemain ditinggalkan untuk menjaga backline-nya, tapi Federales sudah memulai masak granat. Shotgun Gaming Buddy yang hanya mendapatkan 1 saja, sangat disayangkan sekali. Sayang banget cuma bisa mendapatkan 1, tapi tracking dari Snape juga agak sedikit terlambat tadi untuk bisa mendapatkan korban. Yang kedua, hanya 1 yang ter-knockdown, 1 terkikis oleh Bluezone juga, sementara 1 orang lagi bakal bergerak zigzag ke arah batu supaya bisa menutup angle dari arah seorang Snape. 1 melawan 3. Bukan jumlah yang mudah, tapi bukan jumlah yang impossible juga. Ada granat yang akan dilemparkan dan terpaksa untuk keluar dari arah bebatuan. 2 granat, 3 granat dilemparkan. Snape bahkan bisa mendapatkan korban yang berikutnya, tapi ada api asmara yang menghentikan langkah dari Snape. Chicken dinner untuk tim Osja karena banyak teori yang dia bawa di game ini. Osja Thailand, ini dia bisa diselamatkan. Si waktu Blue Zone-nya akhirnya mereka tarik mundur sama-sama juga, meninggalkan seorang saudara. Dan ternyata kita melihat di bagian elimination phase sudah mulai bergulir kembali pemain-pemain yang terculik. 69 hanya menyisakan 2, bahkan 1 saat ini karena Krypton sudah mulai tertembak juga oleh Bigetron. 69, langkah mereka benar-benar bonyok kemanapun mereka gerak, kayaknya bukan pilihan yang tepat. Agak sedikit pusing ya, udah gak sedikit, emang bener-bener pusing kayaknya. Tinggal Hook yang tersisa dan tersantap oleh Bigetron. Kali ini 2 eliminasi didapatkan oleh BTR dari 69. Yap, berharap Nuzi bisa memperpanjang billing waktu permainan dari Vampire. 13 tim yang masih bertahan. Tim Indonesia hanya 69 yang sudah pulang duluan menuju ke arah lobby. Karena tadi memang kita disuguhkan dengan rotasi mereka yang agak sedikit tanda tanya. Nanti mungkin Agus yang bakal menjawab hal tersebut. Sementara waktu kalian lihat di bagian minimap ini ramai banget, ini chaos banget juga. Ada banyak sekali pertemuan di mana ini membuat sama-sama susah untuk bisa touchdown ke dalam zona. Ya, ini udah puyeng banget kayaknya untuk bisa touchdownnya gimana. BTR pun juga ngerasa hal yang sama karena sekarang mereka sedang dalam posisi split. Mereka sedang menghadapi 1 lawan juga di mana Cedar yang bakal mengganggu rotasi mereka. Bahkan ada RRQ juga di sekitar dari Bigetron. Kali ini Rezi masih berputar. Masih belum bertambahan elim yang mereka dapatkan, tapi Jimmy terspot di arah belakang. Kayaknya dijagain supaya nggak bisa ke revive, dan adik Luke akan diincar oleh Sam9. Another team Malaysia yang sudah bertemu juga di menit ke-17. 12 tim tersisa dan Bigetron mengubah target mereka saat ini. RRQ sedang mereka kejar.
Wah ini menarik ya, split dari Bigetron bener-bener Satarlas dikasih main sendirian. Dia ada di atap sendirian, 3 temennya main di bagian pinggiran zona. Nah ini dia teman-temannya yang lagi berusaha untuk mengkontes Sam9 tadi yang baru saja menyelesaikan 1 pemain terakhir dari Sidal. Karena Bigetron telat masuk, Nuzi yang udah masuk duluan. Sementara kita melihat bagaimana Federalis masih terus memberikan pressure menuju ke arah Sam9. Granat terus meledak, mendapatkan 1, apakah mendapatkan yang kedua? Itu dia meledak kembali, Sam9 rata di tangan Bigetron. Gila men, lemparan granat bertubi-tubi dari Bigetron akhirnya membuat Sam9 dibuat tak berdaya. Mereka pulang karena lobby dan regroup cepat langsung dilakukan oleh Bigetron kali ini. Proses evakuasinya berhasil, 2 tersisa dari Boom Esport dan The Xavier masih berusaha untuk bisa mengganggu, tapi granat dari Gami hampir saja untuk bisa mendapatkan trade ke arah The Xavier. Masih sama-sama selamat ini kalau kita lihat masih ada 3 tim, bahkan sebenarnya ada Nuzi juga nyelip di dalam reruntuhan ruins. Tapi kita bergeser menuju ke arah Bigetron. Dia lagi berusaha untuk bertahan dengan teman-temannya berada di bagian pinggiran zona. Ada Magna di depan mereka. Perang di bagian perbukitan ini emang agak-agak tricky, tapi ternyata Tam dengan granatnya bisa melumpuhkan seorang Reizi. Bahkan kalau kita lihat di bagian elimination phase ini banyak banget yang knockdown karena utilities. Granat, molotov, granat lagi terus-menerus terjadi saat ini. Boom, sudah dipulangkan. Tapi ternyata OJTH join the fight juga. Magna terjepit depan dan belakang, tidak bisa berdaya. Bahkan Magna pun hanya menyisakan 1 yang terakhir. Tapi Satarlas di sini masih bisa sapu-sapu di bagian belakang. 9 eliminasi untuk Bigetron kali ini. Di menit ke-21 stage yang ke-6. Sudah nyayur mereka, bahkan mereka sudah mendapatkan 2 digit eliminasi dengan korban-korban yang begitu banyak mereka dapatkan. RRQ bahkan dibuat tak berdaya di depan dari Bigetron. Ini yang dibilang siapa? Sama Uksi nih. Derby yang baru sekarang antara Bigetron dan juga RRQ. Tapi kalau kita lihat dari skornya kayaknya lebih banyak dimenangkan oleh Bigetron. Sejauh ini masih kita tunggu update berikutnya dan Federales menambah eliminasi berikutnya. OSJTH dibungkam 1 anggotanya. Yes, sementara ada gendongan yang dilakukan untuk bisa menyelamatkan kawannya. Tapi Red Bull dilindas, Red Bull ditabrak. Bahkan Reizi yang mendapatkan seorang Red Bull. Oh no, penggendong handalnya sudah hilang. Tapi Osja nggak akan bisa lepas dari cengkraman Bigetron Esports. 13 elimination sudah masuk di kantong robot ini. Kan fightnya dengan cepat menuju ke arah Void dan Ki. Bahkan pertukaran utilities kembali terjadi. Saling timpuk menimpuk bola tenis. Wah, tapi ternyata Reizi join the fight dari bagian kejauhan. Kelihatan ya angle-nya berarti ternyata. Ini yang membuat akhirnya Void Donkey harus kehilangan manpower kembali. 3 pemain yang tersisa tapi Flash hanya menyisakan 1 yang terakhir. Itu dia tim Void masih bisa menyelamatkan kawan-kawannya. Ya tapi terlalu lama fight Void ke arah Flash membuat Bigetron akhirnya bisa untuk memotong pergerakan dari tim Void. Sebenarnya sama-sama masuk ke arah zona, tapi di arah mapnya kalian lihat ada 1 warna ungu yang masih menyelinap di balik atau di belakang dari Void. Itu adalah last man standing dari TEM. Van kalau udah hilang ya udah hilang aja gitu. Gak bisa ya, mau diganti bantu bless pun gak bakal bisa tapi ya. Gak Tapi bisa. lihat Golf, dia lupa buat reload bro. Terlalu asik untuk menembak sampai akhirnya lupa buat reload. Ini kalau lupa reload ini yang gue inget Viren kemarin. Viren, Shotgunnya juga tuh. si Snap juga lagi reload, bukan lupa reload, lagi reload. Itu juga dia momen kenapa akhirnya kalah clutch sama Boom. Tapi Bigetron lagi dapet timingnya banget, lagi dapet momentumnya banget. 14. Ini sedikit lagi bakal bisa pecah rekor eliminations terbanyak, yaitu 17. Dengan harapan tembakannya bisa kena. Karena hanya itulah yang bisa mereka lakukan. Tapi kayaknya semakin sulit karena ada campur tangan dari tim lain. Kagendra dari tadi diem-diem aja sempat dikenokin pemain mereka sama tim Void. Dan kali ini Kagendra lah yang membalas untuk bisa mendapatkan knockdown. Tapi Zeta malah bisa mendapatkan knockdown terlebih dahulu juga menuju ke arah Bigetron. Ini sebenarnya bukan knockdown terlebih dahulu tapi gantian ngenokin. Karena tadi pemain Void duluan yang dikenokin sama BTR. Ini angle-nya satu sama lain kena nih. Ada yang Void ke BTR, ada Kagendra ke Void. Pokoknya ini sama-sama kekunci lah bisa dibilang. Dari orang-orang lain yang ikutan nembak, karena ada Xavier kali ini juga menjadi korban. Nuzi tiba-tiba muncul dari belakang kamar mandi. Nah, Deti down. The Xavier tidak menyangka ternyata masih ada yang nyelip loh, 1 di belakang. Dan The Xavier hanya menyisakan 1 yang terakhir. Tapi dari Bigetron terusan berikan pressure, memberikan ancaman kepada Void Donkey. Ini orang Nuzi last man standing. Ada 1 lubang tikus di arah bawah sana tapi jump shoot yang gagal karena Ichan menghentikan dengan emot-emot baik menuju ke arah Nuzi. Tapi asli itu Nuzi udah ngeganggu tempo dari Kagendra. Betul. Dengan adanya dia tiba-tiba muncul nge-backstep. Tapi here we go dengan red zone buatan Reizi. Buy one get one free. Granatnya mendapatkan Vexi dan juga Reza. Kembali terus-menerus dibombardir. Pemain-pemain dari Void Donkey tidak berdaya bahkan dibakar menjadi barbecue
party. Bigetron nyalain sendiri bang apinya bang, 15 elimination rampage untuk Bigetron. 16 Jel. 16 walaupun Zeta bisa mendapatkan satu trade tapi nggak bisa mereka pulangkan, nggak bisa mereka eksekusi. Bigetron sedikit meredam agresivitas mereka karena dua anggota mereka sedang terknockdown. Penyelamatan harusnya akan berhasil tapi Kagendra join the fight kali ini menjadi third party, bahkan DX dilupakan di bagian belakang. Potato terrevive, menembak juga Zeta menuju ke arah pemain-pemain dari Kagendra tapi kayaknya Kagendra bakal menghajar Bigetron terlebih dahulu. Ada Casper yang bakal maju, ada follow up juga yang sudah mulai mendobrak tapi Ichan tumbang kalah close combat dan Casper juga dikalahkan oleh seorang Federales. Make a play, Federales meratakan dua pemain Kagendra yang menabrak maju ke depan. Gila, bahkan diganti senjatanya menjadi assault rifle menjadi M4 dengan red dot sight masih bisa membuat Void Donkey tunduk, membuat Federales punya kesempatan untuk bernafas sedikit lebih lega. Gak ada face loh. Iya, tapi masalahnya Federales gak punya face, gak punya temen. Blue Zone udah mulai bergerak, Zeta down. Void Donkey hanya punya Potato saja, Federales sudah memasang granat. Siap, Potato! Granatnya ternyata hanya untuk ngebait dan langsung dilanjutkan dengan tembakan dari Federales. Gila, 20 eliminations. Gila men. Ungkap match ini dengan Chicken plus 22 poin elim. Man, ini udah solo versus solo, man. Ini ngeri banget, man. Federales gak bisa diem sama sekali. Kalau kita lihat, bro nyesel nggak ya ngelepas Federales ya? Ya nggak dapet duit kok. Ya nice, Ya. bagus. Terus ini kalau kita lihat Kagendra punya 6 granat, BTR udah nggak punya granat sama sekali ya. Utilitiesnya mentok di Molotov aja. The Xavier masih punya satu. Coba kita lihat, ada smoke beberapa yang bisa dimanfaatkan oleh Federales. Jadi secara utilities, pemaksimalan utilities sama-sama punya keuntungan gitu loh sebenarnya. Tapi Acul paling banyak tuh, granatnya dia punya 6 cuy. Iya sih. Ini Acul bisa memburu tanpa menyentuh, tapi Acul baru dibahas dia bisa memburu tanpa menyentuh, tiba-tiba disentuh oleh Federales. Gagal kesempatan Kagendra untuk mendapatkan Chicken. Wah gila, Federales melihat Federales menembak. Tadi itu loh. Dan itu dia selesai sudah untuk match terakhir. Winner Chicken dinner untuk Bigetron. Untuk Federal dan kawan-kawan. Bigetron Esports. Oh my god. Gue speechless cuy. Oh my god. Cicil, tutup, ganti weapon, goyang kanan, ganti lagi, tembak lagi. Wah. Ke dalam meninggalkan Sakura di backline. OJTH pun sudah touchdown ke tengah. Ini rame banget sumpah. Kalau misalkan kelihatan di mapnya rame parah, OJTH nabrak ke compound milik Bigetron. Siap-siap Bigetron datang. Pemain-pemain Red Bull itu dia. OJTH satu persatu sudah mulai ditaklukkan, bahkan OJTH serata seutuhnya. Waduh, lawan datang siap dipulangkan. BTR berdendang guys. Dengan bantuan dari The Xavier juga tadi untuk bisa mendapatkan pemain-pemain dari tim OSJTH. Tapi kayaknya BTR yang paling nyayur karena mereka mendapatkan 3, sementara The Xavier hanya bisa mendapatkan 1 eliminasi atas OJTH atau OSJA. Dan Bigetron juga melihat ke arah depan di mana di area mereka itu ada 69 dah berarti itu. Mereka tapi Kagendra, mereka sudah mulai ngamuk. Satu bangunan satelit akan ditabrak untuk bisa mendapatkan pemain dari E-Arena yang ada di lantai atas dibakar. Tangganya supaya Kagendra nggak bisa naik. Iya, bakal langsung dipres kembali dengan satu granat dari Acul. Sudah mulai dimasak, tapi di sisi lain Boom bertemu dengan Bigetron. Sepertinya ada tabrakan yang terjadi di depan sana. Satu persatu pemain-pemain dari Boom sudah mulai ditaklukkan juga Bigetron. Ada 3 pemain yang masih selamat, tapi Ponbit last man standing. Apa yang bisa dilakukan Ponbit? Oh my god, ternyata Satarless pun terculik dari bagian belakang. Masih ada Ponbit dengan UMP Gaming badinya yang memulangkan Bigetron Esports. Oh, enggak dia. Sama kayak Kagendra, dari tadi mereka bagi kompon itu kan 2 tim. Oh iya bener. Gak ada yang saling gontok-gontokan, semuanya masih nahan aja. Kagendra masih ada 3, terus dari DX juga masih 3. Tapi dari Peko akhirnya bisa mendapatkan trade menuju ke arah tim Bigetron di Snape. Yang berhasil mereka amankan, tapi trade terjadi, lapar tumbang, 1 tukar 1. Antara Bigetron dan juga RRQ. Ada sebuah spekulasi granat yang dilemparkan, tapi Peko! Dengan tatapan mata yang cukup tajam, melihat informasi menuju ke Bigetron, tapi sayang sekali masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. Ada sebuah granat yang mereka lemparkan kembali dan Rezi yang bisa mengeksekusi seorang lapar. Pemain-pemain dari Bigetron masih lengkap dengan 4 pemain ya. Bahkan mereka masih bisa membuat satu setup untuk bisa mengkerangkengi pemain-pemain dari RRQ. 3 melawan 4 saat ini kondisinya. Dan entry-nya itu sama-sama dari arah jam 6.
Mungkin akan ada satu opening knock lagi untuk bisa maju ke arah bagian depan. Dan Satarless lah yang mengeksekusi pemain bernama Nerpeko tersebut. Ada follow up dari Opet. Satu lemparan granat menuju ke arah bagian depan. Tapi Genfos pun mentrading satu Snape down. Dan Federales harus melakukan revive terlebih dahulu. Ya, tapi RRQ cukup bonyok cuy. Tinggal 2 player yang tersisa. Sementara Bigetron masih 3, akan menjadi 4 kalau misalkan Snape kembali lagi bisa di-revive. Peko susah tuh Peko buat di-revive-nya karena terlampau jauh. Satu smoke kayaknya nggak cukup, butuh 5 atau 6 smoke. Plus gerakan-gerakan yang cepat untuk bisa menyelamatkan seorang Snape. Dan Potato di bagian lain juga termakan oleh CDALL. Kali ini Lions bisa mendapatkan satu knockdown ke arah pemain dari tim Void. Tapi Potato tereksekusi sepertinya. Poin hanya menyisakan 1, tapi Bigetron mereka masih melancarkan serangan menuju ke arah tim RRQ. Genfos terlambat lalu memberikan backup reload terlebih dahulu, tapi itu YOLO banget Rezi. Dikira debu sekali, langsung bertahan dia, bersembunyi tapi terlambat, tapi Genfos termakan dari granat seorang Satar. Wow, Federales, sorry. Opet lagi. Emang utilitiesnya maksimal banget kalau dia gunakan. Lele sebenarnya. Burung lah. Tapi ada Lele Boy. Kan beda, itu beda. nickname, timnya burung tetap. Berarti kelinci ngincer burung. Burung coklat. Tapi Federales tertembak karena terlalu sibuk dengan Team Flash. Adik Luke memberikan sebuah serangan tiba-tiba dari bagian kanan. Sementara Satar harus menyelamatkan kawannya, 2 gemoy in action. Tapi Adik Luke tidak henti-hentinya. Terus melakukan spekulasi tembakan. Masih belum ada yang connect sejauh ini. Alliance sudah mengendalikan zona. Lihat betapa lebarnya mereka split. 1/4 atau 2/3 zona ada di tangan Alliance. Sementara tim-tim lainnya numpuk semua di arah selatan sampai arah jam 8. Ya, dan lihat percobaan dari Kagendra untuk bisa mendapatkan Xavier. Ada satu molotov juga yang dilemparkan membatasi pergerakan dari Kagendra. Satu pemain terbakar, tapi Tiger memasak sebuah granat. Ada 5 granat yang dia punya bakal dilemparkan ke arah Lele Boy, dan ternyata Lele Boy menyadari lemparan granat tersebut, berpindah ke sisi kiri traktor dan menyelamatkan dirinya dari splash damage ya. Tapi Tiger dengan granat yang kedua bisa mendapatkan satu knockdown ke arah target yang berbeda. Lamborghini diamankan, tapi Casper yang mendapatkan eliminasinya. 1 poin bertambah untuk Kagendra, tapi Kagendra dihentaskan karena Tiger berhasil memangsa satu persatu anggota mereka. Yes, itu kejepit sih depan belakang, jadi udah kayak nggak punya ruang gerak enak. Tapi Bigetron kembali melebarkan tempat mereka. Robot mode war takjil. Opet sudah sangat dekat sekali dengan seorang Parajin. Satu granat sudah mulai dimasak. Akankah connect atau tidak? Tidak jadi dilemparkan. Dia ganti senjata, tapi Federales masih terkena beberapa peluru-peluru panas di luar sana. Ternyata Alliance pun memberikan gempuran. Satar, Rezi down. Hanya Opet yang tersisa. Tinggal Federales yang tersisa. DX juga hanya menyisakan last man standing saja. Berarti 1-1 melawan 4 pemain dari tim CDAL atau Alliance kali ini. Yang coba untuk mendobrak Parajin berdansa di dalam rumah. Satu orang kelihatan dan miss the shot. Satu bullet miss membuat dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dan ini dia back to back chicken pertama terjadi. Cellcom DG Alliance berhasil mendapatkan chicken kedua mereka. Dari Headsen Esports yang tadi sempat gue bilang juga, secretnya diistirahatkan terlebih dahulu. Gue gak tahu kenapa Osja TH harus mengganti pemain. Soalnya secara klasemen, Secara gameplay juga aman-aman aja gitu. iya. Yang diganti Secret berarti dia? Secret diganti sama si Richard. Ya, itu kayaknya udah kesekian kalinya ya kalau berdasarkan datanya, karena dari sini Richard udah terlihat dia udah main 3 kali dengan sumbangsi 1 elim dan juga ada 5 assist. Kok bisa gitu tahu? Bener gak sih? Jadi ke distract gitu. Tapi kali ini yang mendapatkan distraction adalah RRQ. Nerpeko down, tapi dari seorang lapar akan memasak granat nih. Kalau on point bakal bikin kocar kacir, tapi ternyata hanya splash damage saja yang masuk menuju ke arah pemain-pemain di arena. Dan Genfos pun take down 3 pemain down. RRQ hanya menyisakan 1 yang terakhir. Lapar cuy yang tersisa. Setelah tadi Lapar bisa mendapatkan 1 knockdown, tapi trade-nya nggak bagus buat seorang Lapar. Step terdengar di bagian dalam. Lapar, ada yang datang dari bagian belakang juga. Dia keluar dari arah jendela dan akhirnya RRQ mereka rata, compoundnya ter-retake oleh lawan. Ya, kalau kita lihat dengan apa yang sudah mereka suguhkan kepada kita, Craterfields kali ini ada di bagian atas, sudah ada beberapa yang bertengkar, tapi BTR versus Sam9. Federales bakal langsung melakukan revive dan Sam9-nya pun rata. Tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Bigetron masih bertahan di sekitaran mereka, masih ada The Xavier.
Tapi kalau kita bisa bercerita di bagian gunung nih nggak kalah seru. Ada 6-9 dengan OJTH sama-sama berusaha untuk screening out. Tapi nampaknya kali ini tukar-menukar knock atau trading knock sedang terjadi. Dijalani saat ini Team Secret dengan 2 pemain sudah memegang granat siap menjadi jebakan. Akankah kena atau tidak? No, Bonbit dapat 1. Tapi ternyata trading knock yang terjadi kali ini cukup efektif dan retake berhasil dilakukan oleh Boom. Cepet ya, walaupun ada 1 korban jiwa tadi karena memang ada timing niche yang dilemparkan oleh pemain-pemain dari Team Secret. Gangguan dari Bigetron datangnya terlambat, tapi kelihatan dari arah jembatan lagi, dari arah jendela sebelah kiri. Sejak kapan jendela mirip sama jembatan? Kalau para Jin bisa diselamatin ya balik lagi jadi 4 pemain. Ya apalagi better kalau kita lihat dari tadi mereka benar-benar jadi magnet zona dan mereka keluar dari komponnya untuk menghajar OJTH dan menghajar Void, tapi malah tiba-tiba Bigetron yang harus kehilangan 2 anggota mereka. Ter-takedown sudah, ada proses evakuasi yang sedang mereka lakukan. Di tengah pertempuran yang terjadi juga dan Void meningkatkan agresivitas mereka begitu mereka mendapatkan informasi, begitu mereka mendapatkan momentum tracking dari bagian belakang dan Rezak kembali lagi bisa mendapatkan korban berikutnya untuk Bigetron. Tinggal 1 yang tersisa, 2 ternyata yang tersisa, tapi kayaknya bener-bener tinggal 1 pemain Bigetron yang tersisa kali ini. Ya, karena terabsen kembali oleh Rezak dan Potito, tapi ternyata Red Bull Evo agak sedikit kehilangan tempo, tapi The Xavier sudah kedatangan tamu tidak diundang. Harus disapa-sapa dulu lah bre. Ternyata hanya para Jin yang bertahan. Last man standing harus menyelamatkan nyawa dari The Xavier. Apa yang bisa dilakukan 1v2 situation. Dan kali ini menjadi 1v1 situation karena ada Arena join the fight juga dari bagian belakang. Timpukan granat demi granat membuat mereka semua kalang kabut. Ada yang berusaha untuk healing terlebih dahulu, tapi Team Entertainment mereka berhasil untuk tarik mundur ke belakang kontainer. Tapi lihat dari X revive-nya berhasil, tapi 2 pemain dari EA sudah mulai masuk, sudah mulai mendekat. Kali ini tembak menuju ke arah dalam, ada 1 molotov juga yang dilemparkan. Semakin tipis pergerakan dari DX, mereka bakal dibakar hidup-hidup. 1 orang ter-take down dengan sebuah molotov yang dilemparkan oleh NC2. Tapi masih ada last man standing dari The Xavier, berada di arah corner, akan dikejar, diintip dan para Jin selesai. Sepele untuk EA. Ya, itu dia Arena yang berhasil untuk menjadi terpati, tapi di bagian kanan bawah seru banget cuy. Void Donkey berhadapan dengan Bigetron, tapi apa daya Bigetron hanya menyisakan 1 yang terakhir Snape. Poinnya adalah 65 untuk besok. Ya. Plus 10 poin 75. Yes. Ya, match point kan itu. Betul. Match poinnya, smash poinnya. Betul. Dan misalnya mereka akhirnya di match kelima sudah 75 poin. Ya. Oke, itu ulang untuk besoknya. Jadi total itu 75 tambah 65 berapa itu? 140 poin. That's why 8 match. Enggak deh, kayaknya lu beda deh. Kayaknya lu beda deh, Gus. Lu beda banget, Gus. Oke. Lu beda, Gus. That's why 8 match. Yaudah, nanti kita tanya aja dulu ya. Kalau begitu Kalau berarti kayak gitu, pembahasan smash rule-nya kita simpan off the record dulu. Oke. Jangan kita publish di sini. Iya, ini lagi seru nih, lagi kita seru nih. fokus dulu aja nih. Point Vampire, soalnya Point kok bisa Vampire. beda pemahamannya gitu. Kita lihat yang Oke. lagi Fast and Furious aja, Jel. Yes, Void dan Vampire kembali ya. Kalau kita lihat ini adalah 2 tim yang sering bertemu juga di PMSL sebelumnya atau PMSL 2024, tapi kali ini dari Zeta akan berusaha untuk touchdown ke 1 titik, yaitu rumah di perempatan. Apakah mereka bakal split lagi? Karena kemarin kalau kita ingat zonanya tetap mirip 11-12 apa yang sudah terjadi. Yes, ke arah Valdelmar, dan ini padat banget kota Valdelmarnya. Banyak banget tim yang udah menghuni di bagian dalam. Bahkan ada Sam9 dan BTR yang tadi sudah sempat bertemu, kali ini akan melanjutkan fight-nya kembali juga datang ke arah bagian depan Federales. Spray down dan mendapatkan 1, mendapatkan 2 rata. Opet! Oh my god, lagi-lagi Opet! Save Bigetron! Gila cuy. Ini transfer terworth it kayaknya yang udah tersaji sejauh ini dengan impact full yang terjadi berulang-ulang, Jel. Itu loh banget. Wah gila, gua udah gak ngerti lagi sih Federalis. Dan momen kayak gitu tuh gak cuma sekali dia lakuin loh, Jel. Kemarin di Miramar juga mereka gini. Tapi BTR belum selesai reset, boom datang dan Federales. Ngablu dia, waduh sedikit blunder. Tapi Snape masih bisa menyelamatkan kawan-kawannya. Walaupun pada akhirnya boom lah yang menyelesaikan Bigetron. Sangat disayangkan, itu blunder kecil doang sih tadi. Betul.